Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial Accurate Desktop. Nah, di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur Accurate Desktop pastinya, yaitu penyesuaian harga penjualan. Nah, jadi di sini kita bisa menyesuaikan harga-harga dari item-item kita. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja. Yang pertama, untuk masuk ke bagian penyesuaian harga penjualan itu, kita masuk di fitur persediaan dan di sini ada fitur set harga penjualan. Kita langsung klik saja. Nah, ini adalah tampilan pertama yang akan kita lihat ketika kita klik di set harga penjualan tadi. Oke, kita lihat di empat bagian paling atas ini ada nomor penyesuaian, tanggal efektif, tanggal penyesuaian, dan keterangan. Oke, nah nomor penyesuaian meski kita sudah tahu ini nomor penyesuaian keberapa. Oke, seperti biasa dan di sini ada keterangan. Keterangan kita mungkin akan mengisi ini perubahan harga barang entah apa kita belum tahu. Nanti akan kita pilih. Jadi kita biarkan dulu keterangannya. Di sini ada tanggal efektif dan tanggal penyesuaian. Nah, ada dua tanggal. Perbedaannya adalah tanggal penyesuaian ini adalah tanggal ketika kita menyesuaikan harga-harga yang akan kita sesuaikan. Oke, nah contohnya kalau saya buat tanggal penyesuaian di tanggal 21, sedangkan tanggal efektif itu di tanggal 22. Ini berarti kita mengubah harga barang itu ketika tanggal 21. Sedangkan harga barang itu akan berlaku sesuai yang kita ubah itu ketika tanggal 22. Nah, jadi kalau kita contohkan ketika tanggal 21 ketika kita mengubah harga telur itu dari 5.000 menjadi 7.000. Nah, di tanggal 21 harga telur itu tetap akan menjadi 5.000 saja. Dan dia akan berubah menjadi 7.000 itu ketika kita masuk ke tanggal 22. Oke, ngerti? Jadi tanggal efektif ini adalah tanggal ketika harga itu berubah. Sedangkan tanggal penyesuaian adalah tanggal ketika kita mengubah harga 5.000 menjadi 7.000. Tetapi belum berlaku harga 7.000 tersebut. Oke, kita hanya um, mengubahnya dulu. Oke, nah jadi untuk keterangan kita belum mengisi harga barang apa. Nah, di penyesuaian ini ada empat kotak. Nah, empat kotak ini akan kita bahas. Di bagian pertama kita bisa memilih kita mau sesuaikan harga yang mana. Apakah mau semua harga kita sesuaikan atau harga baru ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, nah jadi biasanya barang kan harga itu beda-beda. Jadi kita bisa pilih tuh harganya ketika harga baru 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Nah, di sini kita akan buat saja harga baru yang 1. Nah, di sini kita bisa mengisi dari bagian ini. Nah, di sini kita lihat dulu kotak ketiga, dia ada kasih kita lihat itu adalah persentase, persentase dibulatkan ke atas, persentase dibulatkan ke bawah, tetap dibulatkan ke atas dan tetap dibulatkan ke bawah. Nah, di sini kita pilih saja persentase dan saya akan menaikkan sebesar 20% dari harga aktual. Oke, nah jadi sekarang kita sudah bisa lihat penyesuaian harga baru satu kita naikkan sebesar 20%, 20 persentase dari biaya aktual. Oke, nah kalau kita mau turunkan kita tinggal taruh minus di depan. Oke, nah jadi di sini saya akan naikkan. Nah sekarang barang apa? Barang apa kita akan buat di bagian ini? Nah di sini kita bisa pilih barang. Contohnya saya mau ganti itu adalah AC Changhong. Nah, kita centang baru kita klik OK. Maka akan muncul AC Changhong. Nah, di sini ada bagian filter. Saya tutup dulu AC Changhongnya. Nah, filter ini kita bisa pilih. Nah, tampilkan barang. Nah, kita bisa pilih di. Nah, kita bisa pilih kita mau lihat yang mana. Contohnya saya mau lihat ini biaya aktual yang lebih besar dari 1 juta. Saya mau mencari barang dengan biaya aktual lebih besar dari 1 juta. Baru saya filter.
Nah, tidak muncul apa-apa. Kenapa? Karena di pilih barang kita belum pilih apa-apa. Nah, kita mau pilih semua dulu, baru kita klik OK kan, dan kita filter. Kali ini dia pasti muncul. Nah, di sini kita akan melihat semua biaya aktual yang lebih besar daripada 1 juta. Oke, nah sekarang kalau saya mau lihat itu lebih kecil dari 1 juta, kita tinggal klik yang lebih kecil daripada 1 juta ini. Baru kita klik filter. Nah, di sini muncul semua biaya, semua barang dengan biaya aktual ini lebih kecil daripada 1 juta. Oke, nah kita juga bisa cari nomor barang atau cari deskripsi barang. Oke, nah jadi filter ini cukup berguna jika kalian mau mencari barang-barang yang dalam jumlah yang banyak. Tetapi saya akan mencari satu barang saja. Jadi saya batalkan pilih semua dan saya tidak pakai filter. Dan sesuai yang tadi kita bilang, kita pilih AC Changhong saja. Nah, setelah kita pilih AC Changhong, di keterangan ini kita juga isikan perubahan harga barang. Kita tulis saja perubahan harga AC Changhong. Nah, setelah ini kita akan sesuaikan harga baru yang satu. Nah, harga baru yang satu sekarang adalah 2.600.000. Ya, 2.599.000 maksudnya. Di sini kita juga bisa tunjukkan harga terakhir dari AC Changhong itu sama saja dengan harga baru yaitu 2.599.000 karena belum pernah diganti. Nah, sekarang kita akan ganti harga baru yang satu dengan harga lama yang satu sebesar 2.599.000, sorry. Nah, baru kita klik saja sesuaikan. Nah, dia akan menambahkan 20% dari harga lama si Changhong ini. Nah, kita bisa lihat sekarang harganya menjadi 3.118.000. Nah, jadi sama saja kalau kita ganti dari biaya aktual itu kalau kita klik sesuaikan dia akan berubah 20% dari 500 itu adalah 100. Jadi dia akan menambah 100 dari 500 menjadi 600. Nah, jadi kita ganti saja, kita pilih harga dari harga terakhir. Nah, sebesar 3.118.000. Nah, setelah ini kita juga bisa print. Nah, kita bisa print penyesuaian harga ini untuk menjadi bukti bahwa kita ada melakukan penyesuaian harga penjualan. Nah, baru di sini kita akan simpan dan tutup. Kita ganti dulu tanggal penyesuaiannya. Kita ganti jadi 22. Oke, 22 dan di tanggal efektif jadi 23. Nah, sekarang kita akan lihat, kita simpan dan tutup. Di sini kita akan jual si Changhong lagi. Nah, kita pilih saja sembarang pelanggan. Nah, di sini invoice date adalah 22. Nah, tadi kita sudah ganti tanggal penyesuaiannya tuh jadi 22, sedangkan tanggal efektif itu adalah 23. Nah, sekarang kita akan pilih item si Changhong. Nah, ini masih harganya adalah 2.599 ya. Kalau kita hapus dan kita ganti invoice date-nya jadi 23, maka otomatis Changhong akan naik harga. Menjadi ya 3.118.000 atau harga baru kita yang tadi. Oke, nah ada satu info lagi, ketika kita mengubah atau menyesuaikan harga jual yang tadi, kalau kita lihat di bagian barang kita dan kita lihat di bagian Changhong, di bagian harga penjualan, informasi penjualan, nah di sini harganya tidak akan ganti sesuai yang sudah kita adjust tadi. Jadi dengan kata lain, kita harus mengubah sendiri lagi kalau kita mau ganti di bagian AC Changhong ini. Jadi di bagian barang ini harga yang kita lihat di bagian harga satuan ini sudah tidak bisa menjadi patokan bahwa ini adalah harga dari masing-masing barang ini. Semoga video ini membantu Anda dalam pembelajaran Accurate Desktop. Like kalau video ini membantu dan dislike saja kalau masih kurang membantu Anda dalam pembelajaran Accurate Desktop. Dan kita akan meningkatkannya kembali. Terima kasih.